Perjalanannya sangat susah. Awal-awalnya berpikiran sudah mengenal koi untuk ternak mudah. Ternyata tidak semudah itu. Saya harus belajar lagi. Sampai sekarang kayak begini ya harus melewati jalan yang terjal, Mas. Ikan mati, anakannya yang mati, indukannya yang mati. Bahkan kadang-kadang untuk petani koi itu celengannya di ikan. Ikan yang bagus-bagus disimpan, dibesarkan dengan harapan laku, kadang-kadang mati. Nah, itu yang bikin sedih. Kalau untuk menyerah tidak, justru memacu untuk belajar berkembang lebih baik lagi. Kesalahan kita di mana kita perbaiki. Nama saya Riki Agus Wibowo. Saya budidaya ikan hias jenis koi. Awal mulanya saya kerja di Koi Center tahun 2005 di Jakarta. Nah, terus pengen mulai usaha 2014. Pulang kok tertarik, lebih menjanjikan untuk usaha. Jadi saya mulai ternak, beli indukan, terus dibikin kolam, mulai di situ. Perjalanannya sangat susah. Awal-awalnya berpikiran sudah mengenal koi untuk ternak mudah. Ternyata tidak semudah itu. Saya harus belajar lagi. Meskipun sudah punya ilmu di tempat kerja dulu, kita harus belajar lagi. Masalahnya ternak dari kecil, burayak, umur 1 hari, netas, sampai besar itu memang sulit. Faktor alam, cuaca juga, pakan, kita harus belajar lagi. Kalau proses awal saya juga dimulai dari 1 kolam. Buat indukan, kita mijah pun dari pakai terpal, kita jual, sudah kita proses selama 6 bulan baru bisa jual. Sudah dapat pemasukan, dicelengin sedikit-sedikit Mas, terus tapi kita tetap mijanya pakai terpal sendiri. Dapat keuntungan, kita simpan, kita bikin kolam lagi buat kolam bija. Kalau soal indukan mati, ya nyesel juga. Sampai kita mau beli lagi indukan juga harus mengumpulkan uang. Kebetulan dulu indukan saya banyak kan import kan juga harganya tidak murah kalau kita beli. Nah, itu kita harus nyelengin Mas, sedikit-sedikit. Kalau ada ya disisihkan. Dari kita buat di dapur juga, buat celengan mengembangkan usaha, bikin kolam lagi, beli indukan lagi, sampai saat ini, sampai sekarang kayak begini ya harus melewati jalan yang terjal Mas. Ikan mati, anakannya yang mati, indukannya yang mati. Bahkan kadang-kadang untuk petani koi itu celengannya di ikan. Ikan yang bagus-bagus disimpan, dibesarkan dengan harapan laku, cukup untuk buat tabungan, kadang-kadang mati. Nah, itu yang bikin sedih tuh. Tapi kuncinya di ternak koi tetap semangat, harus belajar dan telaten. Bahkan dari 2014 sampai saat ini pun kita tetap masih belajar memperbaiki kualitas, belajar seleksi, memilih ikan, itu semua belajar terus Mas, sampai ikan itu besar kan butuh proses. Kalau jenis koi yang ada di sini, kohaku ada, soa, cagoy ada, siro ada. Untuk produk keunggulan sendiri, gosiki. Sukanya kalau ikannya laku, dapat hasilnya bagus-bagus, hasil ternakannya bagus-bagus, harga jualnya bagus, suka. Dukanya kalau sudah dapat bagus-bagus, ternyata alam berkata lain, mati lah, itu yang sedih. Lihat ikan bagus-bagus pada mati, atau ternak hasilnya kurang bagus, dari segi kualitas yang kurang bagus, itu yang kita harus mengulang lagi. Kalau perawatan koi
tergantung dari kolam dan sistem filterisasinya. Kalau kolam dan sistem filterisasinya sudah memadai, ikan akan sehat sendiri. Dan kalau bisa belikan itu karantina yang penting, Mas. Kalau soal pakan, saya pakan umum yang dipakai. Ya, dari ditambah buah-buahan pun juga bisa. Misal pepaya, mangga, semangka juga bisa. Kalau untuk menyerah tidak, justru memacu untuk belajar berkembang lebih baik lagi. Kesalahan kita di mana kita perbaiki. Kalau saya terus terang, Mas, saya modal tidak banyak. Saya juga cicil satu persatu semua. Yang penting telaten, ulet, tidak mengenal menyerah untuk usaha. Bisa bikin maju, bisa membantu tetangga menciptakan peluang kerja, cuma itu. Saya juga dulu dari awal nyicil satu-satu.